syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Yang saya hormati Bapak Slamet MSI, Ketua Dewan Dakwah Bantul, dan Bapak pengurus Dewan Dakwah Bantul, serta Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam kajian online pada malam hari ini. Nah, topik yang diberikan ke saya itu tentang peran dai di masa pandemi COVID. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya kira topik itu memang lebih cocok untuk menjadi bahan diskusi dari Bapak Ibu. Jadi mungkin kapan gitu melalui website, melalui Zoom Dewan Dakwah Bantul ini bisa dilakukan sharing gagasan tentang bagaimana mengambil peran di dalam musim seperti ini untuk tetap kita ngaruh ke masyarakat, ya, kita tetap membersamai masyarakat dengan nilai-nilai dakwah ini. Nah, saya kira itu tidak untuk diceramahkan. Kalau diceramahkan kan pendapat satu orang, tapi kalau di sharing gagasan saya kira itu akan lebih kaya dan lebih sesuai dengan pengalaman-pengalaman lapangan Bapak Ibu. Nah, karena itu dengan sangat mohon maaf kepada pengurus Dewan Dakwah Bantul. Nah, topik itu saya usulkan, saya sarankan untuk didiskusikan bersama saja. Hingga nanti gagasannya akan lebih luas. Nah, dalam kesempatan malam hari ini untuk pengajian, saya kira saya cari topik lain yang lebih relevan untuk menjadi bahan pengajian. Nah, ini saya ambil satu topik tentang ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah. Nah, Bapak Ibu, jadi topik kita adalah al-ukhuwah al-Islamiyah, ya. Nah, ini topik malam hari kita ini. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik ini. Yang pertama, definisi dari ukhuwah. Ini ada satu definisi yang simpel, tetapi menurut saya ini cukup komprehensif. Nah, ini diungkapkan oleh salah seorang dai yang cukup dikenal di kalangan para duat, yaitu Hasan al-Banna. Beliau mendefinisikan bahwa ukhuwah itu adalah irtibatul qulub biribatil aqidah. Share file saya kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Jadi ada dua unsur di dalam pendefinisian ini, yaitu irtibatul qulub, itu keterikatan hati, biribatil aqidah, dengan ikatan akidah. Jadi ada dua poin. Yang pertama, yang terikat adalah hati, yang kedua ikatannya adalah akidah. Nah, itulah ukhuwah. Nah, saya mulai dari ribatul akidah dulu. Jadi tentang ikatan akidah itu. Nah, ini beliau definisikan dari surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah berukhuwah. Jadi tidak lain orang mukmin itu berukhuwah. Artinya hubungan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Jadi di dalam hadis-hadis juga diungkapkan itu, ya. Jadi masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahimhim kamasalil jasadil wahid. Idza staka minhu aduwwun, dan seterusnya itu. Jadi perumpamaan orang mukmin satu terhadap yang lain itu seperti satu jasad. Kalau satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan sakitnya. Nah, ini hubungan mukmin satu dengan mukmin yang lain itu tidak lain adalah ukhuwah. Nah, ini menggambarkan juga bahwa selain orang mukmin itu sebenarnya tidak ada ukhuwah. Jadi selain orang mukmin itu tidak ada ukhuwah. Jadi kalaulah ada hubungan baik di antara orang-orang yang bukan dilandasi oleh iman, nah ini bisa jadi hubungannya hanyalah hubungan-hubungan kepentingan saja. Nanti begitu kepentingannya berubah, berbeda,
itu mereka akan saling berpisah jalan, bahkan bisa saling bermusuhan. Ini juga diingatkan oleh Allah misalnya di dalam surat ini saya carikan dulu. Al-Anfal apa ya? Nah, ini surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, jadi Rasulullah menggambarkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din atuwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Jadi al-akhilla itu jamak dari khalil. Jadi orang-orang yang saling dekat di dunia ini yauma idzin pada hari kiamat nanti ba'duhum li ba'din satu terhadap yang lain, sebagian mereka terhadap bagian yang lain itu atuwun, mereka akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang yang saling dekat karena ketakwaan. Nah ini, jadi yang tetap bertahan sampai hari akhirat itu hanyalah orang-orang yang saling dekat karena ketakwaan. Sedangkan orang-orang yang saling dekat bukan karena ketakwaan, itu ba'duhum li ba'din atuwun, nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan. Jadi misalnya di dunia ini punya persamaan kepentingan, kemudian mereka saling dekat. Nah, nanti di akhirat ketika masing-masing harus bertanggung jawab di hadapan Allah, ya mereka akan menjadi musuh bagi yang lain. Karena apa? Karena masing-masing akan mencari selamat. Ya. Bahkan fenomena begitu tidak harus nunggu akhirat ya. Misalnya orang di dunia ini korupsi bareng-bareng gitu ya, satu kantor, dari atasannya, staf-staf intinya bareng-bareng korupsi. Nah, kompak mereka, al-akhilla. Ya. Tapi begitu ketangkep, satu ketangkep, sudah saling menggigit di antara mereka. Ba'duhum li ba'din aduwwun. Karena apa? Karena pada saat itu kepentingannya berbeda, masing-masing cari selamat sendiri-sendiri harus mengorbankan yang lain. Akhirnya semuanya jadi korban. Gitu. Nah, padahal pada saat mereka korupsi itu saling kompak gitu ya, kelihatan saling begitu luar biasa. Nah, begitu sudah cari selamat sendiri-sendiri ya saling menggigit. Nah, itu di dunia saja begitu. Nah, di akhirat nanti juga demikian. Nah, yang di dunia sampai akhirat itu tetap akan menjadi satu, menjadi khalil ya. Itu adalah orang-orang yang saling dekat karena ikatan ketakwaan. Nah, jadi ikatan ketakwaan ini iman. Gitu. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, dan ukhuwahnya itu bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Nah, ini kalau ikatan seseorang itu karena iman. Nah, itulah definisi pokok dari akidah. Jadi orang terikat karena iman. Gitu. Nah, topik yang kedua dari definisi tadi adalah irtibatul qulub. Jadi yang terikat itu hatinya. Jadi fisik kadang-kadang orang tidak pernah bertemu ya. Tetapi karena ikatan iman itu hati mereka itu seolah-olah menyatu gitu. Jadi begitu fisiknya ketemu sekali itu sudah seperti saudara yang sudah lama, bahkan kadang-kadang melebihi saudara. Misalnya kayak Muhajirin dan Ansor dulu ya. Mereka orang tidak saling kenal. Tapi begitu Muhajirin datang ke Madinah, orang-orang Ansor ini begitu luar biasa di dalam memfasilitasi dan membantu para muhajirin yang tidak punya apa-apa itu. Nah, sehingga dikatakan oleh Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim.
Mereka sangat mencintai orang yang berhijrah, datang berhijrah ke mereka itu, para muhajirin. Jadi orang yang tinggal di Madinah itu, dan mereka telah beriman, mereka sangat mencintai para muhajirin yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka berikan apa saja kepada muhajirin itu tanpa berharap imbalan apapun di dalam hati mereka. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan bahkan mereka mengalahkan kepentingannya sendiri. Walau karena bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sebenarnya berkepentingan terhadap hal-hal yang mereka berikan itu. Nah, ini belum pernah ketemu, tetapi karena muhajirin ini adalah para mukminun dari awal yang berjuang luar biasa sejak di Mekah, para Ansor ini adalah orang-orang yang baru-baru beriman tetapi luar biasa juga dalam keimanannya. Nah, mereka ini sudah tiba-tiba saja terikat dengan begitu kuat. Karena apa? Hatinya itu sudah disatukan oleh Allah. Saling kenal di antara mereka itu. Walaupun secara fisik mereka baru saja ketemu. Jadi belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, ini karakteristik dari ukhuwah itu ikatannya hati, bukan sekedar fisik. Ada orang yang secara fisik tiap hari bersamaan, tetapi kalau tidak ada ikatan hati ya mereka ya biasa saja. Walaupun secara fisik dia tiap hari ketemu, kenal, tahu rumahnya ini, tetapi tidak ada ikatan hati, tidak ada ukhuwah. Nah, kita perlu memahami karakteristik dari ikatan hati ini. Nah, ini Allah menyebutkan di surat Al-Anfal ayat 6263, wa ayyuridu ayahda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Nah, ini kisah ketika Rasulullah memimpin perang Badar, diikuti oleh Muhajirin dan Ansor, dan Allah memenangkan pasukan Rasulullah yang jumlahnya sedikit itu karena apa? Karena pertolongan Allah yang pertama, gitu ya. Yang kedua, wabil mukminin, karena karakteristik orang mukmin ini yang memang layak dimenangkan. Yang ketiga, wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati mereka. Nah, ini yang menarik. Jadi Allah menyatukan hati mereka. Nah, Allah mengungkapkan di dalam ayat ini, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Jadi lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau Muhammad menafkahkan, membelanjakan ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi itu seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, maka kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Ma allafta baina qulubihim. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau ikhwah itu adalah persatuan hati, tetapi ternyata Rasulullah pun tidak bisa menyatukan hati Muhajirin dan Ansor itu. Bahkan kalau Rasulullah itu mengeluarkan sebanyak-banyaknya harta untuk menyatukan hati, itu pun tidak akan bisa. Tetapi hanya Allah yang menyatukan mereka itu. Ini ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini ya. Walakinallaha allafa bainahum. Hanya Allah yang menyatukan mereka. Jadi kalau begitu apa? Ukhuwah terjadi kalau Allah menyatukan hati dari orang-orang yang berukhuwah itu. Nah, kita sendiri sebagai manusia, bahkan Rasulullah sebagai manusia, beliau tidak mampu menyatukan hati itu. Apalagi yang kita-kita yang jauh dari Rasulullah. Tidak akan bisa menyatukan hati orang. Hanya Allah yang menyatukan hati orang. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana supaya hati kita itu disatukan oleh Allah? Nah, agar ukhuwah itu terbentuk di tengah-tengah kita. Nah, ini Allah sudah memberi petunjuknya di dalam surat Ali Imran ayat 102-103. Ini ayat yang para khotib biasanya baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah secara bersama-sama. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi berukhuwah atas nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari. Dulu ketika saling bermusuhan itu, kalian berada di tepi jurang neraka. Fa'ambadakum minha, maka kemudian Allah menyelamatkan kalian dari neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mengambil hidayah, petunjuk. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika orang-orang Ansor, dulu orang Ansor itu ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum mereka beriman, sebelum mereka Muslim dulu, mereka itu sering sekali berperang antara Aus dan Khazraj ini. Nah, salah satu sebab perangnya itu adalah karena sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang berada di Madinah pada saat itu. Nah, suatu ketika mereka sudah menjadi Muslim, beriman ya, kemudian mereka ini menyatu sangat kuat, Muhajirin dan Aus dan Khazraj ini. Nah, orang-orang Yahudi yang melihat persatuan Aus dan Khazraj itu tidak suka. Nah, sehingga pada suatu saat orang Aus dan Khazraj sedang bergerombol-gerombol begitu, ngobrol-ngobrol, datang seorang Yahudi ke tempat mereka, kemudian Yahudi ini memprovokasi supaya di antara mereka itu muncul saling ketidaksukaan lagi dengan diingatkan pada zaman mereka dulu saling berperang. Nah, sehingga terjadilah suasana panas antara Aus dan Khazraj. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat mulai dari ayat 100 nanti ya, di surat Ali Imran ini sampai ayat ini gitu. Jadi ayat 100 itu ya ayyuhalladzina amanu, ayat 100. Nah ini, maaf, salah. Nah ini dari ayat 100 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi kalau kamu ikuti ahlul kitab, maksudnya Yahudi yang mengadu domba tadi, maka kamu akan berperilaku murtad setelah beriman seperti mana dulu waktu kamu kafir, yaitu saling bermusuhan di antara mereka. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kamu bisa berperilaku kafir lagi sedangkan kamu sudah dibacakan Al-Qur'an dan ada rasul di tengah-tengah kamu. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang pada tali Allah, maka dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Nah, kemudian ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an, dan seterusnya itu. Nah, ini asbabun nuzulnya begitu. Nah, ini di dalam ayat ini Allah mengingatkan wadhkuru nikmatallah alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat ketika dulu kalian saling bermusuhan, yaitu di zaman belum beriman. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, maka Allah kemudian menyatukan hati kalian.
fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi berukhuwah atas nikmat Allah. Nah ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada huruf fa. Ini fa. Ini fa ini. Nah, ini ada huruf fa ya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Nah, huruf fa ini ya di dalam bahasa Arab fa. Misalnya di fa'allafa. Ini fa ini. Fa ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya lit ta'kid. Lit ta'kid. Jadi menunjukkan akibat. Artinya adalah akibat. Menunjukkan dia suatu akibat. Jadi apa artinya? Jadi fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati kalian. Ini akibat. Nah, fa'asbahtum bi nikmati ikhwana, maka ukhuwah ini adalah akibat dari disatukannya hati. Ini akibatnya ini. Tetapi ini akibat dari mana? Nah, ini akibat dari yang sebelumnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 1, 2, 3. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'ah. 4. Nah, wa la tafarraqu, maka fa'allafa baina qulubikum. Jadi di situ kita lihat ya ayyuhalladzina amanu. Ini al-iman. Al-iman. Al-iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, at-taqwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini Islamiyatul Hayah. Jadi memastikan bahwa hidup kita itu terus dalam keadaan Islam. Nah ini ya. Kemudian ini satu hal. Kemudian yang kedua, al-i'tisam bihablillah. Gimana nih saya mau tulisnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kepada tali Allah secara bersama-sama. Nah, kalau sudah begitu, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah akan menyatukan hati kalian. Kalau Allah sudah menyatukan hati kalian, fa'asbahtum binikmatihi. Kurang nun. Ikhwana. Kalian akan berukhuwah atas nikmat Allah. Nah, ini kita lihat. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ayat 102. Ini bagaimana orang membentuk karakter dasar pribadinya masing-masing. Beriman, bertakwa, komitmen kepada Islam. Ini individu masing-masing orang dibuat atau berusaha untuk seperti itu. Kemudian orang-orang yang sudah memenuhi syarat 3 ini, ada komitmen kolektif. Ini komitmen personal, ya, yang di atas ini komitmen personal sifatnya. Nah, kalau yang di bawah ini kolektif, yaitu berpegang pada tali Allah, komitmen kolektif. Nah, kalau sudah ada komitmen personal, iman, takwa, komitmen, kemudian orang-orang itu berkomitmen secara kolektif untuk berpegang kepada tali Allah, maka inilah
fa'allafa baina qulubikum, maka Allah akan menyatukan di antara kalian, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Maka kalian akan menjadi berukhuwah atas nikmat Allah. Nah, disitulah maka kalau kembali kepada substansi dari ukhuwah ini, jadi ukhuwah ini adalah karunia Allah setelah kita memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu setelah hati kita disatukan oleh Allah, siapapun tidak bisa menyatukan hati kecuali hanya Allah, bahkan Rasulullah pun tidak bisa. Nah, tetapi siapa-siapa yang akan disatukan hatinya oleh Allah adalah individu-individu yang punya komitmen 1, 2, dan 3 ini. Kemudian individu-individu itu punya komitmen kolektif untuk berpegang hanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan menyatukan mereka dan pasti akan muncul ukhuwah di antara mereka. Nah, inilah teori ukhuwah kalau kita lihat dari Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan dengan substansi ukhuwah seperti ini, maka kita sebagai para dai yang sangat merindukan ukhuwah di tengah-tengah umat ini, ya kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita apa? Ini. Bagaimana komitmen keimanan, ketakwaan, keislaman dari kita dan masyarakat kita. Kemudian bagaimana membangun komitmen kolektif dari masyarakat yang sudah beriman bertakwa ini untuk berpegang hanya kepada tali Allah, maka itulah bagian kita. Nah, selanjutnya bagian Allah. Jadi yang menyatukan hati, yang memunculkan ukhuwah itu adalah Allah kalau syarat-syarat ini dipenuhi. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.